Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Fakta Sejarah. Kembali lagi saya akan meneruskan sebuah kisah yang menurut saya sangat-sangat kelam, yang dituliskan oleh Masrullah Fakih, Warisan. Tapi sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, alangkah baiknya kita harus berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Yadurru ma'asmi syafil ardi wal sama. Wa huwas samiul alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia kelanjutannya. Aku memang mengenal Mbah Sali dan tempat ini sudah sejak lama, tapi baru kali ini aku diperlihatkan sesuatu yang ada di tempat ini. Dan satu lagi yang masih membuatku bingung. Apakah ini karena ritual Mumi? Jawab Sulia dengan piasnya. Sudah Sul, jangan bahas itu lagi. Lebih baik kita sekarang pulang. Sepertinya ini sudah tengah malam. Dan aku mohon, apa yang sudah aku lakukan hanya kamu saja yang tahu, sampai kapanpun. Saud Rahmi pelan dan tegas. Sulia hanya terdiam, tertegun, dan sedikit terhenyak mendengar penuturan Rahmi. Ia sama sekali tak menyahut ucapan Rahmi, tapi lebih memilih kembali mengemudi, sebab dirinya juga menyadari jika malam sudah terasa jauh tenggelam. Dari mana kamu, Dek? Pertanyaan itulah yang pertama terdengar di telinga Rahmi sesampainya ia di rumah. Dek, aku tahu kamu sedang ada masalah, tapi mbok ya kasih kabar. Kasihan Roset sama Ratri nungguin dari tadi. Lagi, suara pelan Rohmadi mengiringi kesibukan Rahmi yang sedang berganti pakaian. Ia mendengar, tapi belum sepatah kata pun menanggapi. Barulah ketika Rahmi telah selesai, ia pun mendekat dan duduk di samping Rahmadi. Aku cari hiburan, Mas. Cari obat sumpak pikiranku, ucap Rahmi pelan, tanpa merasa bersalah. Rohmadi pun terdiam, bukan karena ucapan alasan, melainkan ada satu hawa aneh yang ia rasakan dari tubuh Rahmi. Sejenak ia menatap wajah sang istri, sangat terlihat berbeda. Wajah yang sore tadi ia lihat murung bersungut, kini tampak cerah bersinar. Namun justru dari situ, Rohmadi merasakan kejanggalan. Kamu kenapa, Mas? Kok lihatinya seperti itu? Tanya Rahmi. Menyadari bila sang suami tengah menatap dirinya dengan sorot berbeda. Saat Rohmadi ingin menyahut, saat itulah terdahului satu teriakan melengking dari kamar sebelah, tempat di mana kedua anaknya terbaring. Buru-buru Rohmadi dan Rahmi menghampiri kamar itu. Keduanya terperanjat kaget ketika melihat sang anak lelaki, Rashid, menggigil di sudut kamar dengan menunduk, serta mata terpejam penuh ketakutan. Rashid, kamu kenapa, Nak? Ucap Rohmadi seraya menghambur dan memeluk anak lelakinya yang berumur 10 tahun. Tak lama, Rashid yang mengetahui kehadiran bapaknya segera memeluk erat. Ia sebentar menghentikan isak tangisnya, kemudian berkata pelan sambil menunjuk ke arah ranjang sebelah. Barulah Rohmadi yang saat itu merasa bila pangkal jeritan hanya ketakutan dari Rashid yang belum ia tahu sebabnya terjawab saat matanya beralih mengikuti telunjuk Rashid di ranjang kecil yang terletak bersebelahan dengan ranjang milik Rashid. Rohmadi melihat tubuh kecil Ratri anak keduanya mengejang tanpa jeda. Matanya melotot, giginya bergantik, seraya mendengus seperti seekor kerbau yang sedang marah. Rohmadi cepat menghampiri tubuh mungil Ratri. Rasa paniknya tak terbendung. Lantunan istighfar menyambung deras keluar dari bibirnya. Namun hal itu justru
membuat suara dengusan dari Ratri semakin kencang bergemuruh. Rahmi yang hanya terpaku seketika tersadar dengan keadaan saat itu. Akan tetapi, ia bukan mendekat ke arah Rashid maupun Ratri yang dalam pelukan Rohmadi, melainkan ia menuju belakang ke salah satu ruangan kosong, tempat biasa ia menyimpan barang-barang bekas tak terpakai. Di situ, di ruang penuh sarang laba-laba dan berdebu, Rahmi sejenak berdiri mematung, menundukkan kepala, memejamkan kedua matanya sambil menggerakkan kedua bibirnya. Tak sampai 10 tarikan nafas Rahmi melakukan itu, ia kembali membuka matanya, menatap lurus ke depan, tepat pada satu sosok makhluk bertanduk yang telah berdiri di hadapannya. Kamu jangan sekali-kali menyalahi perjanjianmu denganku. Kalau tidak ingin amisnya darah halus murni jadi penggantinya. Geram disertai dengusan, suara sosok bermata merah menyala pada Rahmi. Saat itu Rahmi pun tersadar bila dirinya telah melakukan satu kesalahan. Kesalahan yang telah dirinya buat sendiri. Dan kesalahan yang seharusnya bukan suatu kesalahan. Ini jadi pengingatmu, ujar kembali sosok bertanduk dengan hiasan manik-manik melingkari, selaras dengan tubuhnya yang berbalut bulu hitam dan lebat sebelum menghilang. Kemudian Rahmi cepat-cepat membalikkan tubuh setelah wujud sosok itu berganti kepulan asap kabut memudar. Ia segera kembali ke dalam kamar anaknya, tapi sebelum itu dirinya menyempatkan diri untuk mengambil segelas air sebagai satu alasan di hadapan Rohmadi. Sesampainya Rahmi di kamar, ia langsung merengkuh tubuh kecil Ratri yang tengah dalam belayan Rohmadi. Sekilas, wajah kecil pucat Ratri memandang tajam ke arah Rahmi. Ia seperti ingin menolak uluran gelas air dari tangan ibunya. Namun saat gelas tersentuh tangan Rohmadi, ia segera meneguk sampai tak bersisa hanya beberapa tetes. Kejadian itu dirasakan aneh oleh Rohmadi. Ia seperti melihat ada ketakutan dalam diri kedua anaknya. Meski selama ini Rohmadi tahu jika kedua anaknya memang sedikit lebih dekat kepadanya daripada Rahmi. Namun melihat sorot mata Rashid, terutama Ratri saat itu, Rohmadi meyakini ada hal lain yang dirasakan mereka. Pagi itu, Rahmi terbangun sedikit terlambat dari biasanya. Ia sadar jika semalam memang dirinya baru bisa memejamkan mata saat waktu tak berjarak jauh dengan suara azan subuh. Tapi hal itu seperti tak berpengaruh apa-apa pada dirinya yang biasa akan panik, tergesa-gesa ketika mengetahui ia terlambat sholat, sebab satu pekerjaan yang menuntutnya untuk datang di waktu pagi sebagai seorang pedagang bumbu masak di sebuah pasar tetangga desa. Tak mendapati siapapun di rumah, Rahmi segera berberes diri, kemudian bersiap, namun bukan untuk berdagang. Hal itu terlihat dari jalan yang ia lalui, sebuah jalan yang lebih sepi dan jarang dirinya lewati. Sekitar 30 menitan Rahmi berkendara tanpa berpapasan dengan siapapun. Tak lama kemudian, ia berhenti tepat di pinggir jalan depan sebuah rumah tembok berhalaman luas. Rumah dengan bangunan bergaya lawas dan sedikit termodif pada bagian teras depan. Terlihat berbeda bagi Rahmi. Hal itu terjadi semenjak rumah peninggalan orang tuanya yang kini tengah ia pandangi menjadi sengketa antara dirinya dengan Broto, sang kakak kandung. Tapi itu pun Rahmi kalah, tersingkir, dan tak lagi memiliki hak untuk ikut campur dengan apa yang bakal dilakukan kakaknya terhadap rumah Prabon tersebut. Memikirkan hal itu, kesedihan menggurat jelas di wajah Ayunya. Namun sekejap, parasnya berubah. Tatapannya menjadi tajam, nyalang memerah, menandakan letupan amarah yang sekian lama tertumpuk di benak. Kamu bisa menguasai, tapi tak akan pernah bisa memiliki, Kang.
Gumam Rahmi penuh rasa geram sebelum kembali menaiki motor metiknya dan meninggalkan bangunan penuh kenangan di masa kecilnya. Rahmi terus memacu kendaraannya dengan kecepatan sedang, menyusuri jalanan hitam pinggiran kota, melawan teriknya sang penguasa langit di waktu siang. Namun lagi-lagi, itu bukan jalan yang mengarah ke rumahnya, akan tetapi menuju ke sebuah pasar kota yang sangat ramai dengan kesibukannya. Setelah selesai membeli beberapa barang kebutuhan, Rahmi pun segera beranjak pulang. Ia terlihat lega saat dirinya memasuki rumah yang dibangun bersama sang suami, Rohmadi. Masih sepi, menandakan jika sang suami dan kedua anaknya belum kembali. Rahmi dengan segera mengemasi semua barang-barang yang baru saja ia beli, dengan sengaja berbelanja di pasar yang bukan tempat dirinya berjualan mencari nafkah. Entah oleh sebab apa, namun melihat apa yang ia beli bukanlah satu keanehan. Tarikan nafas lega seketika terhembus dari hidung Rahmi saat suami dan kedua anaknya yang tak berselisih lama datang, tepat setelah ia merapikan semuanya. Hal itu tentu tak menjadi satu pertanyaan dan kecurigaan sang suami, sebab bila Rohmadi mengetahui apa yang sedang dirinya persiapkan, bukan tak mungkin bakal menjadi satu masalah besar baginya. Waktu pun terus bergulir. Paparan cahaya panas dari sang surya mulai meredup, menjadi tanda bahwa hari merangkak senja, membuat hilir mudik para kaula muda di desa kerajaan mulai meramaikan jalanan. Sudah tak mengherankan satu kebiasaan di desa itu, antara yang muda dan para orang tua berbanding balik. Jika waktu senja para orang tua berangkat ke sawah maupun ladang, tapi anak-anak mereka memilih berkumpul, bergerombol di tiap-tiap tempat yang sudah mereka tentukan. Berbeda halnya dengan yang dilakukan Rahmi sore itu. Ia yang baru saja menyelesaikan kewajiban sebagai seorang ibu rumah tangga, terlihat berkemas, tanpa menunggu Rohmadi dan kedua anaknya yang biasa berada di madrasah saat sore. Rahmi segera bergegas pergi. Rahmi lagi-lagi menyusuri jalanan sepi yang ia lewati siang tadi. Namun kali ini, ia terlihat berbeda. Mulai dari wajah hingga laju kendaraannya, seperti tergesa dan berburu dengan waktu. Hingga tak berapa lama akhirnya Rahmi sampai di tempat yang ia tuju. Tempat yang sangat dirinya cintai. Tempat yang sudah memberikan dirinya banyak hal. Tempat di mana bakal mengawali dari rangkaian kengerian dan kesadisan yang terlahir dari rasa sakit hati, hingga harus menjadikan rumah Prabon peninggalan orang tuanya sebagai neraka tersembunyi. Sek, sek, sek. Langkah Rahmi saat kakinya mulai menapaki halaman berumput tipis. Wajahnya datar, matanya menyorot penuh keberanian meski saat itu langit mulai gelap. Ia terus saja mengayunkan kakinya menuju area belakang, melewati sisi kiri rumah yang berbatas dengan jalan tembus ke arah desa sebelah. Rahmi baru menghentikan langkah. Ketika kakinya tepat berdiri di ambang pintu belakang, ia tahu dan sangat hafal jika hanya pintu belakang yang bisa ia lewati untuk bisa masuk ke dalam rumah, dan tak lama hal itu pun terbukti. Saat dengan mudahnya ia membuka daun pintu kayu yang sudah terlihat kusam, hening dan gelap. Suasana di dalam rumah yang hampir 5 tahun tak berpenghuni setelah ibu Rahmi meninggal membuat kesan seram dalam rumah itu sangat kentara di kala waktu malam. Namun hal itu tidak berlaku bagi Rahmi. Dalam pikiran Rahmi saat itu hanya ingin segera menyelesaikan salah satu ritual persekutuannya agar dirinya bisa segera membalas sakit hati dan tak kehilangan tempat di mana ia dilahirkan. Setapak demi setapak Rahmi melangkah, menyusuri, melewati ruang demi ruang gelap tanpa cahaya. Ia begitu gesit dan sangat mengenal di tiap sudut, hingga memudahkannya untuk sampai di salah satu ruangan sedikit lebar yang menjadi tujuannya. Di tempat itu, Rahmi mulai mengeluarkan bungkusan yang ia tenteng sedari di rumah. Ia memeriksa satu persatu, meraba guna memastikan. Sebentar Rahmi menghidupkan 3 buah lilin yang ia bawa.
menjadikan ruangan seperti sebuah kamar sedikit terang. Ia kemudian duduk bersila, menghadap satu cawan berukuran sedang dan sebuah tungku. Kepulan asap seketika menyebar, berasal dari 7 buah dupa yang baru saja ia bakar dan ia letakkan di dalam tungku. Tak lama, bau menyengat aroma dupa itu berbaur dengan wangi bunga 3 warna yang Rahmi serak di atas cawan. Rahmi sejenak menunduk, memejamkan mata, seraya bergumam lirih membaca bait-bait kalimat yang diajarkan Mbah Sali. Gemuruh deru angin menjadi sebuah tanda, juga menjadi akhir bibir Rahmi melafazkan untayan kata bermakna sebuah mantra. Setelahnya, Rahmi pun segera membuka mata, menatap tajam pada kepulan asap dupa sebelum menghindar ke sekeliling. Tepat di saat suara gemuruh angin berhenti, mata Rahmi mendapati beberapa sosok telah berada di ruangan itu. Ia sebentar terperanjat, kaget melihat apa yang telah ia lakukan, mampu mengundang makhluk-makhluk menakutkan yang selama ini belum pernah dirinya lihat secara langsung. Ada sedikit kengerian dalam hati Rahmi ketika ia mengalihkan pandangannya ke arah sudut kanan ruangan bercahaya lilin itu, di mana ia melihat 3 sosok berwajah hancur mengelupas berdiri dan tengah menatapinya dengan tajam. Perasaan ngeri itu bukan karena Rahmi takut dengan bentuk mereka, melainkan dengan wajah-wajah mereka yang seperti tak asing dan sangat dirinya kenal. "Waktunya kamu menyatu, Nduk." Rahmi tersentak. Ia menengadahkan wajahnya ke atas sebentar setelah mendengar seruan perintah tak berwujud. "Baik, Mbah," sahut Rahmi yang tersadar bila itu suara dari Mbah Sali. Ia memberitahunya bila harus segera menyelesaikan ritual. Buru-buru Rahmi meraih secaru bunga di atas cawan, menyuapkan ke dalam mulut dan mengunyahnya. Sebentar kembali ia memejamkan mata dan tak lama, kunyahan aneka bunga tersembur dari mulutnya menyebar seantero ruangan. Hal itu langsung membuat suasana lagi-lagi bergemuruh, memunculkan hawa panas serta aroma anyir menyengat, menyambut kemunculan sesosok wanita bergaun putih panjang lusuh dengan juntayan rambut acak-acakan yang tepat bersimpuh di hadapan Rahmi sambil melototkan 2 bola matanya. Setelah ritual malam itu, kehidupan Rahmi kembali seperti semula. Ia juga telah mulai pada profesi biasanya sebagai seorang pedagang. Seperti halnya pagi itu, tepat hari ketiga, Rahmi telah bersiap dengan barang dagangan bertumbuk di keranjang belakang motor metiknya. Ia pun segera berangkat mengais rezeki setelah berpamitan dengan Rohmadi serta 2 anaknya. Suasana pedesaan yang masih sedikit gelap dan berhawa dingin tak menghalangi niat Rahmi untuk menembusnya. Setibanya ia di pasar antar desa, Rahmi melihat suasana sudah begitu riuh ramai. Ia pun segera menggelar dagangannya di lapak yang sudah dirinya huni bertahun-tahun dan sempat ia tutup selama 3 hari. Hari itu adalah hari pertama Rahmi berjualan setelah ia melakukan persekutuan ganda. Dan dimulai dari saat matahari menyembul, keanehan dirasakan Rahmi. Semakin lama, keanehan itu membuat Rahmi riang. Pasalnya, hari-hari biasa ia berjualan biasanya akan sampai pada waktu siang untuk bisa mendapat uang. Bahkan terkadang harus menjual barang dagangannya sedemikian rupa agar bisa laku supaya minimal bisa mengembalikan modal. Tapi pagi itu, dirinya tak butuh waktu berjam-jam untuk bisa menjual habis barang dagangannya. Sontak, hal itu mengundang perhatian beberapa teman dan penjual lainnya sekitar tempat Rahmi berjualan. Ada sebagian yang menganggap hal itu hanya kebetulan nasib baik Rahmi, tapi tak sedikit yang mulai menaruh rasa curiga. Rasa heran juga tak luput dari benak Rohmadi. Dirinya yang belum sempat berangkat ke tempatnya mengajar, namun sudah mendapati sang istri telah pulang dengan keranjang kosong. "Cepet banget, Dek. Jam segini sudah pulang?" tanya Rohmadi mencoba memastikan. "Lah orang jualan kalau barang dagangan habis, ya pulang Thomas," jawab Rahmi sedikit ketus.
Mendengar jawaban istrinya yang tak seperti biasa, Rohmadi hanya diam. Ia memang merasakan betul bila dalam 3 hari terakhir mendapati perubahan sangat kentara pada diri istrinya. Ya sudah dek, aku berangkat dulu. Anak-anak juga sudah siap. Pamit Rohmadi yang telah siap dengan tas hitamnya serta 2 anaknya yang juga telah berseragam rapi. Ya, singkat dan dingin jawaban yang keluar dari bibir Rahmi. Ia bahkan terkesan acuh pada kedua anaknya, membuat Rohmadi hanya bisa menarik nafas panjang sambil berlalu. Selepas kepergian suami dan anaknya, Rahmi terduduk diam di ruang tamu. Matanya menyorot nanar ke jalan depan rumahnya, seperti tengah mengolah pikiran. Hal itu berlangsung hingga beberapa puluh menit lamanya, dan baru tercairkan saat sebuah motor berpenumpang 2 lelaki berhenti di halaman rumahnya. Bu Rahmi, maaf pagi-pagi mengganggu. Tadinya kami mencari ibu di pasar, tapi kata pedagang sebelah ibu, Bu Rahmi sudah pulang. Makanya kami langsung ke sini, ucap salah satu lelaki setelah mengucap salam dan berbasa-basi sebentar. Iya, saya juga baru pulang. Kalau boleh tahu, ada apa Pak Bekel mencari saya? Jika menyangkut urusan rumah Prabon, sudah bukan lagi urusan saya, jawab Rahmi sedikit sinis. Benar Bu, tapi ini selaku pihak yang akan membeli, ingin bertemu ibu dahulu, ujar Pak Mirat, atau bisa dipanggil Pak Bekel. Mendengar hal itu, Rahmi langsung mengalihkan pandangannya pada seorang lelaki yang duduk di samping Pak Bekel. Apa Pak Sugir yang mau membeli rumah itu? Tanya Rahmi pada lelaki yang ia tahu bertempat tinggal di desa sebelah. Rencananya begitu Mbak Rahmi, jawab Sugir, salah satu orang yang mapan di desa Gading Sari yang ingin membeli rumah Prabon. Ia pun kemudian menjawab panjang lebar alasan membeli serta tujuannya datang menemui Rahmi. Di samping memastikan tak ada lagi sengketa, ia juga sudah berencana untuk memindahkan barang-barang di dalam rumah yang sebagian dirinya dengar adalah milik Rahmi. Untuk itu, ia meminta izin pada Rahmi untuk mengemasinya. Rahmi sendiri tak keberatan dengan semua rencana dari Sugir. Selintas, tak terlihat sedikit pun amarah maupun penyesalan di wajah Rahmi, membuat Pak Bekel yang sedari awal mengamati merasa heran akan perubahan sikap Rahmi. Bertolak dengan beberapa hari yang lalu. Akan tetapi, setelah sang tamu berpamitan dan beranjak pergi, seringai sini seketika menghias dari sudut bibir Rahmi. Menjelang sore, suasana sedikit riuh, tak biasa terlihat di rumah Prabon peninggalan orang tua Rahmi. Beberapa lelaki berpakaian rapi tampak berdiri sembari memperhatikan tiap-tiap sudut bangunan dengan wajah serius. Terkadang salah satu dari lelaki itu berteriak mengarahkan 4 orang berpakaian kotor yang keluar masuk rumah seraya membawa barang-barang dari dalam. Hal itu berlangsung cukup lama dan sempat menarik perhatian warga yang kebetulan melintasi jalan depan rumah itu. Para warga beranggapan bila status rumah itu telah aman dari sengketa dan sudah berpindah tangan. Namun, tanpa mereka tahu, tanpa mereka sadari, jika sore itu adalah lonceng pertama sebuah tragedi kematian. Oh ya, Pak Broto, tadi pagi saya sama Pak Wirat sudah menemui Mbak Rahmi dan sudah setuju jika barang-barang miliknya saya kemasi. Jadi bila barang-barang milik Bapak sudah tak ada lagi, saya minta tolong pada pekerja Bapak untuk sekalian mengemas barang milik Mbak Rahmi, ucap seorang lelaki berkemeja polos pada lelaki berkumis tebal, Broto. Tentu, silakan Pak Sugir. Tapi kalau tak salah, barang-barang milik Rahmi cuma ada di 1 kamar saja. Itu pun tak banyak, sahut Broto pada Sugir. Selesai berucap, Broto kemudian mengajak Sugir masuk dengan ditemani Pak Wirat. Ketiganya kemudian berjalan menuju satu ruangan berpintu kayu motif bagian tengah. Tak lama, Broto memanggil 2 anak buahnya
untuk membuka pintu guna memeriksa isi di dalamnya. Satu keanehan seketika dirasa Broto saat dengan mudahnya pintu yang dirinya tahu biasa terkunci terbuka. Dan keanehan itu menjadi rasa keterkejutannya manakala mendapati dalam kamar kosong hanya berisikan sebuah lemari kayu lapuk. "Kenapa, Pak? Kok seperti bingung?" tanya Pak Wirat, seperti mengetahui kekagetan Broto. "Dak apa-apa, Pak Bekel. Cuma heran, barang-barang Rami kok sudah tidak ada. Padahal kunci rumah ini dan semua yang ada di dalamnya tidak pernah aku sentuh atau mengambilnya," jawab Broto masih dengan kening berkerut. "Sudahlah, nanti akan saya tanyakan pada Rahmi," sambung Broto yang tak ingin larut dalam rasa herannya. Broto akhirnya mengajak Sugir dan Pak Wirat keluar dari kamar. Namun sebelum itu, ia memerintahkan dua anak buahnya untuk tetap mengeluarkan lemari lapuk yang menjadi satu-satunya barang milik Rahmi di dalam kamar itu. Ketiganya melangkah keluar, berniat untuk melanjutkan kesepakatan yang baru tercapai secara lisan. Akan tetapi, baru saja langkah ketiganya mencapai lantai atas, satu jeritan melolong mengejutkan mereka. Buru-buru mereka serentak membalikkan badan dan segera menghampiri sumber suara yang ternyata berasal dari kamar tempat dua orang yang ingin memindah lemari milik Rahmi. Seketika, wajah Broto, Pak Wirat, dan Sugir berubah panik memucat menyaksikan genangan darah di lantai yang berasal dari kepala dan tubuh salah satu pekerja Broto. "Ada apa, Sar? Kenapa enggak?" seru Broto penuh kepanikan pada salah satu pekerjaannya yang dirinya perintahkan untuk memindahkan lemari. Tidak tahu, Pak. Tapi dia terpeleset dan jatuh. Saya kira nggak apa-apa, tapi kok malah seperti ini keadaannya?" jawab anak buah Broto. Kepanikan langsung menyelimuti seluruh orang yang ada di tempat itu. 3 orang pekerja dan dibantu Pak Bekel segera mengangkat tubuh bersimbah darah milik salah satu pekerja Broto serta membawanya keluar. Namun hal itu telah terlambat sebab tubuh lelaki 35-an sudah tak lagi bernyawa. Sontak saja kejadian itu menggemparkan warga sekitar. Mereka yang melihat langsung mayat Angga, pekerja Broto, seolah tak percaya dengan penyebabnya. Apalagi menilik matanya yang melotot seperti ketakutan. Membuat asumsi orang-orang pun beragam. Suasana sedikit tenang setelah mayat Angga dibawa untuk diserahkan pada keluarganya. Terlihat hanya beberapa orang yang masih tertinggal di rumah itu. Salah satunya Pak Wirat. Ia menerima tugas dari Broto untuk menemani 3 pekerja yang akan membersihkan kondisi rumah, termasuk darah Angga. Hari semakin gelap. Adzan maghrib telah selesai berkumandang, menandakan waktu siap berganti warna dengan alam yang juga berubah cuaca. Menyadari hal itu, Pak Wirat bersegera menyuruh 3 orang pekerja yang masih terlihat sedih bercampur takut untuk menyelesaikan perintah Broto. Kemudian, ketiganya masuk dengan bermodalkan lampu Petromax dan senter di kepala. Saat tiba di kamar tempat meninggalnya Angga beberapa jam lalu, hawa aneh langsung dirasakan Pak Wirat dan 3 orang pekerja yang masih berbaju kotor. Mereka terdiam, membisu, dan hanyut dalam pikiran masing-masing. Merasai keanehan dalam kamar, terutama pada lantai yang akan mereka bersihkan. Sangat jelas di mata keempatnya saat itu, yang terbantu dari cahaya lampu dan senter, tak ada lagi genangan darah yang mengotori, yang ada hanya bekas tapak-tapak kaki tak beraturan. "Pak!" seru salah satu dari 3 pekerja pada Pak Wirat, seakan menegaskan keadaan. Pak Wirat sendiri hanya berpaling dan menatap 3 pekerja tanpa berkata apa-apa. Ia yang juga melihat hal itu mulai tersusupi rasa takut. "Sudah, kita tinggalkan saja," ajak Pak Wirat akhirnya setelah berpikir sejenak. Mereka akhirnya berjalan meninggalkan rumah itu dengan perasaan bercampur antara bingung, sedih, dan juga rasa takut. Namun dari keempatnya, hanya Pak Wirat yang merasakan keanehan hingga menimbulkan kecurigaan atas semua rentetan kejadian di rumah Prabon itu. Sementara itu rasa duka mendalam benar-benar dirasakan keluarga Angga malam itu.
Setelah prosesi pemakaman jenazahnya, seperti biasa warga sekitar berduyun-duyun datang untuk ikut mendoakan. Tak terkecuali Rohmadi yang dianggap salah satu orang yang mengerti tentang agama. Dari mulai awal, terjeda sebentar acara doa hingga akhir acara, sebagian orang masih terus membicarakan ihwal kematian Angga yang dianggap sedikit aneh. Akan tetapi semua itu hanyalah sebatas pembicaraan tanpa tahu kebenarannya. Hal itu sedikit mengganjal dalam pikiran Rodian, oleh sebab kematian Angga yang dianggap aneh, tepat di dalam kamar bekas Rahmi, dan dirinya sewaktu masih hidup bersama kedua orang tua Rahmi atau pada masa Rahmi baru melahirkan Rosyid. Rohmadi terus saja memikirkan kejadian itu, hingga saat dirinya pulang bersama beberapa tetangganya. Ia terlihat banyak diam saat mereka membicarakan sembari berjalan beriringan. Tak lama, setelah beberapa tetangganya telah sampai di rumah masing-masing, Rohmadi mempercepat langkah untuk segera sampai di rumahnya. Ia bertujuan untuk menanyakan perihal kejadian itu pada Rahmi yang dianggap tahu. Sebab saat kejadian, Rohmadi menduga Rahmi ada di rumah Prabon yang telah diambil alih oleh Broto kakaknya. Namun baru saja ia menginjak halaman rumahnya, mendadak langkah Rohmadi terhenti. Sejenak ia berdiri mematung, menatap lurus ke arah sudut kiri rumahnya, tempat sebuah bayangan berkelebat tertangkap bola matanya. Rohmadi akhirnya memutuskan untuk menghampiri, berjalan mengendap, menapaki halaman berpasir dengan perasaan tegang. Tapi saat tiba di sudut tempat matanya melihat sekelebat bayangan, Rohmadi tak menemukan apa-apa. Yang ada hanya rimbunan bunga pagar hasil tanamannya sendiri, berpenerangan redup dari sorotan lampu yang tergantung di sudut atas. Beberapa puluh detik Rohmadi masih terus mengamati sekeliling. Ia baru membalikkan badan saat memastikan tak ada apapun. Akan tetapi, ketika kakinya menginjak ambang pintu, tiba-tiba saja hidungnya membaui satu aroma wangi khas bunga kuburan. Ia pun tersentak, mendapati wangi itu semakin pekat seperti bersumber di dekatnya. Rohmadi kemudian mencoba mencari sumber wangian yang sangat dikenalnya itu, menuntunnya untuk mengikuti hingga tanpa sadar kembali menyusuri sisi kiri rumahnya. Rohmadi baru tersadar dan seketika terkejut saat matanya menangkap sesuatu terseret di tanah tepat di ujung belakang bangunan rumahnya. Wajah Rohmadi pun spontan memucat saat mengetahui jika sesuatu yang terseret itu adalah untaian rambut hitam memanjang. Meski tersusupi rasa takut, Rohmadi tetap mencoba mencari ujung dari rambut berbau wangi bunga kamboja itu. Dalam hati, tak henti-hentinya Rohmadi berdoa, sebab dirinya yakin jika sang pemilik rambut bukanlah manusia. Rohmadi terus mengikuti suara gemersek yang ditimbulkan juntayan rambut hitam menyapu tanah. Sampai beberapa langkah kemudian, tiba-tiba untayan rambut itu berhenti, membuat Rohmadi seketika ikut menghentikan langkahnya. Sejenak, Rohmadi terdiam, menatapi rambut itu dan mengarahkan pandangan mencoba mencari ujungnya. Namun sampai sejauh matanya melihat, ia tak menemukan sosok pemilik rambut itu. Yang terlihat hanyalah gelap di ujung tanpa terlihat sosok apapun. Hal itu semakin membuat ia penasaran dan nekat ingin melihat, mengabaikan rasa takutnya yang ia tahan dengan doa. Akan tetapi, saat kakinya ingin melangkah mendekat serta menyusuri sepanjang juntayan rambut itu, harus tertahan oleh satu sentuhan tangan dan seruan dari belakangnya. Siapakah yang menyeru dan menyentuh tubuh Rodian? Cari tahu di bagian berikutnya ya. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Terima kasih buat Mas Rolo Fakih. Dan tentunya terima kasih buat teman-teman yang udah mau menyimak kisah ini di sini. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah.